Beberapa hari tinggal, suatu sore saat aku dan Arif pulang dari kampus sempat tercengang ketika kontrakan yang biasanya berserakan dan kotor menjadi bersih, bahkan wangi dengan bau dupa semerbak di setiap sudut. Arif yang dasarnya penakut, agak panik karena bau dupa yang tiba-tiba terhirup di hidungnya. "Mambu opo iki? Wangi tenan. Iki dupa yo koyone Rif. Tapi sopo yo sing nguripke dupa jam semene?" Aku dan Arif mencoba mencari sumber dupa, dan benar dugaan awalku. Setelah membuka kamar Bejo, kami melihat Adit yang sedang tertidur, dan terlihat di pojokan beberapa dupa yang menyala dengan iringan lagu Jawa klasik, berbunyi lirih. Keanehan awal inilah yang membuat kami berpikir, apa maksud dari Adit menyalahkan dupa? Apakah hanya ingin membuat wangi-wangian, atau ingin sesuatu yang lain? Aku sempat berpikir positif bahwa yang dilakukan Adit hanya ingin membuat wangi-wangian saja. Bahkan Arif sempat bertanya kepada Adit, dan respon Adit hanya tersenyum. "Ora popo yo, ben wangi wae." Hari-hari terus berjalan dan beriringan dengan kelakuan Adit yang semakin membuat berpikir dia orang aneh. Tetapi kedekatan kami dengan Adit malah melebihi kedekatan kami dengan Bejo, yang notabene Bejo adalah teman kami dari awal kuliah. Adit selalu berulah ketika berada di kontrakan. Adit adalah orang terajin yang pernah kutemui. Dia selalu membersihkan kontrakan dengan dupanya yang selalu menyala. Bahkan saking seringnya kami sudah terbiasa dengan bau dupa setiap kali Adit membersihkan kontrakan. Pernah di suatu malam, dan kejadiannya di kamarku lagi. Helmi diperlihatkan sosok bayangan hitam dari balik jendela. Dia melihat sosok itu ketika sedang mengambil sebotol obat yang ada di atas lemari kamarku. Beberapa jam kemudian kami langsung disuguhkan Adit yang tertidur di kamarku, dengan salah satu tangannya keluar ke jendela seperti menggapai sesuatu. Tak lama kemudian terdengar isak tangis keluar dari mulut Adit. "Kenapa, Edit?" "Emoh, aja ganggu sik, mesake rombake." Mendengar perkataan Adit malam itu, aku bergegas memanggil Arif dan Kevin yang kebetulan ada di kontrakan. Kevin yang berasal dari Medan dengan suara lantangnya mencoba bertanya kepada Adit, "Ih, kenapa kau? Ada apa di jendela itu rupanya?" Tidak ada jawaban dan hanya rintihan tangisan Adit yang terdengar. Kami mencoba mengalihkan Adit dari posisi tidur karena takut terjadi seperti Arif di kosku dahulu. Namun selalu ada penolakan dari badannya. Bahkan kami sempat menarik, namun Adit tak bergemam dari posisinya. Pada saat itu, kami bingung harus melakukan apa dan harus bagaimana. Akhirnya kami memilih membiarkan Adit dengan tangisannya malam itu. Pagi harinya kami melihat Adit yang tersenyum bahagia dan tidak menceritakan apapun kejadian malam itu. Sampai sekarang, kami pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Dari semua kamar dan tempat yang ada di kontrakan kami, memang kamarku adalah tempat yang paling sering terjadi gesekan gaib yang dialami anak-anak kontrakan maupun orang luar kontrakan. Mungkin itu adalah faktor kamarku yang berdekatan langsung dengan pohon talok, walaupun dipisah oleh garasi rumah. Berbicara pohon talok yang diceritakan di awal tadi, memang pohon talok ini mempunyai energi yang cukup kuat. Seperti yang diceritakan di awal tadi tentang perempuan yang sudah menjadi ikon warga sekitar. Walaupun gangguannya berbeda, akan tetapi kami pernah berprasangka semuanya adalah ulah dari sosok perempuan itu. Perempuan ini bisa dibilang sering berkeliaran ke garasi yang memang berdekatan dengan kamarku. Dan juga ada sosok hitam seperti genderuwo. Namun sosok hitam hanya satu kali menampakkan diri ketika Arif melihat sosok bayangan sebelum Adit menangis di malam itu. Sebenarnya bukan hanya teman-teman yang mengalami gangguan di kamarku. Suatu hari, aku yang sedang mengerjakan tugas dengan laptop yang terpangku di kakiku. Pada saat itu, aku membelakangi jendela kamarku yang langsung menuju garasi. Saat sedang fokus dengan apa yang kukerjakan, tiba-tiba aku merasakan sesuatu
yang sedang berdiri di belakangku. Dalam benakku sebenarnya ingin melihat belakang, namun dalam benakku merasakan adanya penolakan. Kun fayakun, yang terjadi terjadilah. Ketika layar laptopku dalam mode sleep, disitulah aku melihat pantulan dari layar sosok putih dengan rambut panjang. Aku sesegera mungkin menutup korden dan pergi dari kontrakan. Aku yang melihat Ade sedang menonton TV di ruang tengah dan kebetulan sedang main ke kontrakan, mengajaknya untuk pergi mencari makan. Ade sempat menolak, namun aku memaksanya agar dia ikut bersamaku. Ayo toh dek, madang dewe ah, aku bar madang. Wes toh ayo. Setelah beberapa kali aku memaksanya, akhirnya kami pergi ke Burjo dan dengan senang hati aku menceritakan apa yang kualami sebelumnya. Niatku ingin mencari teman agar tidak diganggu lagi. Ade malah ikut ketakutan dengan apa yang aku ceritakan. Ade sempat tidak ingin kembali ke kontrakan, namun mau gimana lagi, hanya kami berdua di kontrakan dan tidak ada lagi tempat berteduh lainnya. Tak disangka-sangka ketika kami kembali ke kontrakan dan melewati kuburan, aku dan Ade benar-benar mendengar suara wanita tertawa. Suara itu terdengar jelas dan kami berdua yakin itu bukanlah suara manusia. Ade yang panik menggeber motornya sekencang mungkin. Bahkan kami berebut masuk ke kontrakan dengan motor Ade yang sempat terjatuh di depan teras rumah. Belum selesai, semua berlanjut ketika kami sudah di dalam rumah. Aku dan Ade yang tidak mau di kamarku kemudian berinisiatif tidur di kamar Arif. Namun beberapa menit kemudian, gangguan itu muncul kembali. Terdengar suara ketukan pintu sebanyak 3 kali, yang beriringan dengan bau semerbak bunga. Di situ kami sudah tidak menghiraukan lagi dan mencoba memejamkan mata dengan harapan suara itu tidak kembali datang. Kejadian kembali berlanjut, kali ini dialami oleh teman luar kontrakan bernama Galang. Dia yang datang pada pukul 11 malam, memasukkan motornya ke dalam garasi. Pada saat itu kebetulan ada 4 orang yang sedang menonton TV. Dengan kepolosannya ia bertanya kepada kami, "Cah, selain kalian berempat ada siapa lagi ya?" "Nggak ada tuh, ngopo lang?" "Lah, terus ibu-ibu lenang jero mobil ki siapa ya?" Kami berempat seketika saling melirik dan beberapa dari kami tertawa kecil. Memang di garasi kontrakan kami terdapat mobil pemilik rumah. Kadang setiap pagi atau malam sering dicek oleh pemilik rumah hanya untuk sekedar menghidupkan mesin. Namun di malam itu benar-benar tidak ada orang sama sekali dan kami merasa tidak ada yang lalu lalang ke dalam garasi. Kejadian yang hampir sama juga dialami Email. Dia yang datang bersama Kevin pada waktu sore hari melihat lampu garasi yang belum dihidupkan. Email yang berniat menghidupkan lampu garasi tak sengaja melihat sosok wanita yang bersandar di pojok belakang. Email yang terkejut seketika terdiam dan hanya bisa menunduk, berharap sosok itu segera pergi dari posisinya. Email yang memalingkan badan untuk segera pergi dari garasi sempat melihat lagi sosok itu. Ternyata sosok itu belum benar-benar menghilang. Email memberanikan diri untuk menatap dalam beberapa detik, dan apa yang dilihatnya adalah kepala sosok wanita itu yang bergerak memutar dan tiba-tiba menunduk dengan rambut panjang menutup seluruh muka hingga batas pinggang. Tatapan itu tidak segera berakhir, malahan mereka saling menatap dan seperti beradu kekuatan hingga akhirnya sosok itu lenyap dengan sendirinya. Suatu ketika dengan keadaan sekitar kontrakan yang biasanya sepi seketika berubah drastis. Kala itu kebun samping kontrakan kami dirombak dan dijadikan sebuah angkringan. Bahkan angkringan itu dinamakan angkringan Sortalok. Selama grand opening, angkringan selalu ramai pengunjung. Maklum, karena memang pemilik angkringan adalah ketua pemuda setempat. Walaupun kami bersyukur karena dekat dengan tempat makan yang berdempetan, namun kami sering terganggu karena di hari-hari tertentu sering disulap menjadi tempat karaoke dan mabuk. Tak jarang kami melihat botol orang tua yang berserakan dan beberapa sampah kacang Garuda
yang mengotori beberapa bagian depan garasi kontrakan kami. Di suatu malam ketika aku dan Adit mengobrol ngalor ngidul dan tanpa aba-aba, Adit berkata kepadaku, "Ngono kuwi ra bener yo, mesake pohon taloke dadi keganggu, pasti dilit neh, ana sing nesuan." Aku yang mendengar perkataan Adit sempat bingung, bahkan menghiraukan perkataannya. Tetapi tiba-tiba dalam hatiku mencoba menerka-nerka apa yang ia maksudkan. Bahkan aku sempat melupakan itu dan tidak menggubris apa yang Adit katakan. Baru beberapa hari lagi setelah ucapan Adit, entah kebetulan semata atau memang ada benang merah dengan ucapan Adit. Siang itu hujan sangat deras disertai angin. Anehnya angin besar hanya terjadi di sekitar kontrakan, tepatnya di daerah terminal Condong Catur. Angin sangat besar, bahkan hujan yang sangat deras mengakibatkan beberapa atap kontrakan bocor. Tak hanya itu, beberapa genteng rumah warga juga hancur disapu angin. Disinilah cocok logi itu muncul. Pohon talok yang menjulang tinggi itu seketika tumbang dan menimpa garasi kontrakan, serta membuat beberapa bagian roboh. Salah satu teman kami yang kebetulan berada di dalam garasi karena ingin memasukkan motornya, tertimpa dahan pohon dan membuat kepalanya bocor bersimbah darah. Kejadian angin itu membuat kami melakukan kerja bakti bersama warga sekitar. Garasi kami yang hancur bahkan dengan senang hati diperbaiki bersama-sama dengan warga sekitar secara gotong royong. Aku memang tidak terfikirkan ucapan Adit kala itu. Barulah ketika Adit pulang dari rumahnya di Sukoharjo, langsung menemuiku di kamar. "Bener toh, iki lho sik tak maksud. Alam ki kudu dihormati. Nek ora yo ngene iki, kandhane angel kok." Tak lupa disusul dengan senyuman khas dan menaikkan dagunya. "Iki to maksudmu wingi, Odit?" Jawabku dengan penuh keheranan. Di situ aku sempat bingung dan aku hanya berpikir, apakah itu memang efek dari angkringan yang mengganggu pohon talok, ataukah hanya kebetulan semata. Semua itu terjawab setelah pohon talok itu roboh, dan logikanya mereka tidak ada tempat lagi selain kontrakan kami. Apalagi kontrakan kami berdempetan dengan pohon talok. Gangguan semakin terasa dan semakin memunculkan eksistensinya. Setiap malam Adit selalu menyalakan dupanya, bahkan sempat membuat ramuan harum-haruman yang dicampurkan ke bak mandi yang katanya untuk keselamatan kita bersama. Namun masih saja ada yang percaya, ada yang tidak. Di sore hari yang cukup panas kala itu, aku dan teman kontrakan lain sedang asik duduk di teras dan ruang tengah. Aku dan Hendra duduk persis di depan jendela. Depan yang langsung menghadap jalan. Seperti biasa, di depan kontrakan sering ada akamsi yang bermain dan berlari untuk mengisi waktu luang mereka. Entah itu halusinasi yang bersamaan atau bagaimana, aku dan Hendra melihat seorang anak kecil yang berjalan dari arah timur ke barat. Kami melihat anak kecil itu dari sela-sela jendela yang terbuka. Namun ketika anak kecil itu melewati jendela, kami kehilangan pandangan anak kecil itu lagi di sisi lainnya. Awalnya aku mengira hanya aku saja yang melihat sosok anak kecil itu. Selang beberapa detik, "Loh, Des, kowe weruh ra?" "Bajingan, tak kira aku tok le weruh." Asu, ki mau cacilike endi?" Ternyata bukan aku saja yang melihat anak kecil itu. Dan Hendra juga melihat dengan jelas anak kecil itu melewati jendela. Hendra mencoba keluar dan mengecek siapakah tadi dan di mana anak kecil itu berada, namun hasilnya nihil. Tak sampai di situ, aku dan Hendra mencoba mencari kegerombolan anak-anak yang sedang berlarian. Namun kami tak menemukan anak yang menggunakan baju berwarna hijau dengan kepala yang agak pelontos. Mereka semakin menunjukkan energinya. Kala itu listrik padam dari siang hingga malam hari. Aku dan teman-teman sampai mati kutu karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bermain kartulah kami ditemani lilin yang selalu menyala untuk menjadi sumber cahaya. Kami yang cukup terhibur dengan beberapa candaan yang dilontarkan sempat shock ketika terdengar suara guyuran air
dari kamar mandi. Kami saling bertatap muka dan menghitung siapa saja yang ada dalam lingkaran kartu. Dan wow, tidak ada yang berpaling dari lingkaran malam itu. Terus kui sopo sing nang gebyur? Celetuk Ilham. Yo demit, apa maneh? Jawab Gali dengan muka yang agak kusut. Ra ngerti lagi mati lampu apa ki? Gawe ukara wae. Ketus Ilham dengan emosi. Kami sebenarnya agak takut, namun apa daya, suara itu mau tidak mau harus kita cari tahu sumbernya. Ilham memberanikan diri mengecek kamar mandi, dan hasilnya lantai kamar mandi benar-benar kering, tanpa ada bekas air sama sekali. Lucunya, Ilham mengambil gayung di kamar mandi dan dibawanya ke ruang tengah. Wes tagowane bangane gawe atus meneh. Memang begitulah teman-teman kontrakanku dahulu. Saking seringnya mengalami dan terbiasa membuat gangguan hanya sebuah lelucon semata. Dan tak jarang pula kami menantang apa yang mengganggu kami, walaupun dalam hati kecil kami. Mbok wes, tolong tenan. Paling epik dan paling menggembarkan adalah kejadian Hendra yang saat itu sedang berada di kontrakan sendirian. Kebetulan teman-teman kontrakan lain sedang nongkrong di salah satu kafe teman kami di daerah Condong Catur. Kembali hanya kebetulan atau bagaimana, saat itu kami sedang bercerita kejadian gaib selama di kontrakan. Tiba-tiba Hendra menelpon salah seorang dari kami. Cok, tolong Rene. Sumpah, tolong. Dengan nada gemetar dan terdengar tangisan dari Hendra. Kami sempat menghiraukan Hendra dan kami kira hanya candaan semata. Tak lama Hendra menelpon lagi dan merengek meminta anak-anak untuk segera datang. Singkat cerita, kala itu Hendra mendengar suara ketokan pintu berkali-kali karena dia baru saja bangun dari tidur pulasnya. Dia tidak menggubris suara itu. Ketokan pintu itu semakin keras dan berulang berkali-kali. Karena penasaran, Hendra membuka pintu dan jeng-jeng. Hendra diperlihatkan sosok nenek tua dengan baju Jawa dan wajah yang keriput yang benar-benar langsung bertatapan dengannya. Hendra langsung membanting pintu dan bersembunyi di kamarnya. Namun ketokan pintu berpindah, mengetok pintu kamarnya beberapa kali. Karena ketakutan itulah, akhirnya Hendra memanggil anak-anak lain untuk segera kembali ke kontrakan. Kejadian Hendra yang mungkin paling menggembarkan saat itu. Apalagi saat itu, tidak hanya anak kontrakan yang datang. Beberapa warga juga ikut melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena Hendra sempat berteriak keras dan meminta tolong dari dalam rumah. Bahkan kejadian itu sempat terjadi buah bibir di antara teman-teman kami. Tetapi kembali lagi, aku dan teman-teman kontrakan lainnya hanya berharap kejadian Hendra itu terjadi kepada yang lain. Setelah tumbangnya pohon talok membuat energi itu semakin kuat dan gangguan kadang juga semakin terasa. Tak hanya penghuni kontrakan, namun tamu yang berkunjung tak jarang mendapat sambutan hangat. Pernah ada kejadian di mana saat itu malam Jumat. Beberapa teman kampus ada yang singgah di kontrakan, sekitar 5 orang. Seperti biasa, kami mengisi obrolan malam itu dengan menikmati secangkir kopi dan beberapa tema obrolan yang berbeda-beda di ruang tengah. Di tengah keasikan kami tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Suara piring yang digerakkan oleh sesuatu. Awalnya kami mengira itu suara yang dibuat oleh tikus yang sering berkeliaran. Setengah jam kemudian, suara itu terdengar namun lebih keras dari sebelumnya. Pada saat itu, dalam pikiranku itu bukanlah suara yang disebabkan oleh seekor tikus. Benar saja, setelah suara kedua tak berselang lama, terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Beberapa dari kami yang mendengar suara itu bergegas menuju dapur untuk mengecek suara yang baru saja kami dengar. Dan ternyata tidak ada piring pecah sama sekali. Wih, kok gak ada yang pecah ya? Respon salah seorang teman kami bernama Helmi sembari mengecek sekitar dapur. Teman-teman lain yang mendengar perkataan Helmi dari dapur berbondong-bondong menuju dapur. Dan benar saja, tidak ada bekas pecahan piring. Bahkan kami mencoba mencari ke dalam semua kamar dan tidak ada pecahan piring sama sekali. Kami kebingungan dari mana suara itu berasal.
dan mencoba melupakan suara pecahan piring itu dengan bermain kartu. Walaupun dalam pikiran kami masih ada yang mengganjal dengan suara itu, gangguan masih berlanjut. TV yang memang tidak kami nyalakan sebelumnya tiba-tiba menyala dengan sendiri. Mungkin karena refleks, kami secara bersamaan menatap TV yang menyala tanpa ada sebab. Kami sempat menuduh salah seorang bernama Gali yang pada saat itu agak jauh dari lingkaran kartu. Namun Gali mengelak dan menunjuk remote TV yang posisinya berada di dekat TV. Lah, terus sopo kui? Celetuk adik dengan wajah penuh tanda tanya. Alah, paling kui demi tweet talok. Wes ben ke wae, jawab Ilham yang memang dikenal seorang yang pemberani. Saat itu kami semua merasakan campur aduk antara takut dan sok pemberani. Wajah kami yang awalnya riang setelah TV yang menyala itu perlahan membuat mental kami surut. Walaupun jumlah kami banyak, akan tetapi tetap saja ada rasa was-was dalam benak kami. Puncaknya, saat waktu menunjukkan jam 2 dini hari, kami merasakan hal aneh. Beberapa dari kami mulai mencium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. Mungkin itu adalah pertanda agar kami menghentikan aktivitas malam itu. Bau semerbak bunga itu semakin kuat dan betapa kagetnya kami ketika mendengar suara dari arah depan. Suara itu terdengar jelas dan kami semua mendengarnya. Arif dan Gali dengan penuh inisiatif membuka pintu depan dan hasilnya, astagfirullah, apa kui? Arif berteriak, kemudian membanting pintu dan berlari terbirit-birit menuju kamarku, disusul Gali yang berlari ke arah kamar Hendra. Mungkin karena respon melihat Arif dan Gali yang berlari ketakutan, beberapa dari kami berlari menyusul mereka berdua dan hanya menyisakan aku dan Ilham yang masih bertahan di ruang tengah. Aku dan Ilham saling menatap beberapa detik dan bingung harus berbuat apa. Tak berselang lama Ilham mencoba mencairkan suasana dengan mengajak teman-teman berkumpul kembali ke ruang tengah. Ilham mencoba menenangkan teman-teman yang lain dan menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Arif dan Gali. Wes toyo, malah do wedi lo. Apa sing mbok weruh? Tanya Ilham. Bajingan, nek iki tenan, jelas banget mau kui. Sik, delete neh, jawab Gali. Setelah semua dianggap tenang dan siap, kami berkumpul kembali di ruang tengah dengan beberapa wajah pucat dan penuh ketakutan. Apalagi Arif yang benar-benar sudah tidak bisa berkata-kata, hanya bisa mengisap rokok dengan tangan yang gemetar. Gali yang masih punya sedikit energi mencoba menceritakan apa yang dilihatnya. Gali bercerita dia melihat sosok wanita berjubah putih, rambut panjang, dan berjalan dengan membawa sebuah tongkat. Sosok itu hanya terlihat sekejap dan hilang seketika. Hal itulah yang membuat Arif dan Gali berlari ketakutan. Ketika kami mendengar penjelasan dari Gali, kami memutuskan untuk mengakhiri kegiatan malam itu dan memilih tidur bersama di ruang tengah karena takut gangguan akan kembali terjadi. Gangguan-gangguan yang selalu kami alami lama-kelamaan membuat kami jenuh dan tidak betah tinggal di rumah itu. Seperti yang kuceritakan di awal cerita tentang keadaan rumah yang bisa dibilang bukan rumah yang layak. Rumah semakin tidak layak dan banyak bagian rumah yang mulai rusak. Dari cat tembok yang mulai terkelupas, pintu rumah yang rusak, sanyo yang mulai aus, dan keadaan rumah yang sudah tidak nyaman dipandang mata. Di tahun terakhir kami tinggal di situ, ternyata masih ada makhluk yang belum kami ketahui sebelumnya dan sesuatu yang cukup mencengangkan. Seperti yang dialami oleh pacarku bernama Pita. Siang itu Pita memutuskan untuk singgah ke kontrakan sambil menunggu jam kuliah sore, dan saat itu hanya ada Arif yang masih tertidur pulas. Dia datang bersama teman akrabnya bernama Ida dan langsung masuk ke dalam kamarku. Pita yang sebelumnya sudah mengetahui kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kamarku memang kadang merasa was-was. Maklum, Pita memang dikenal seorang yang penakut. Singkat cerita, Ida yang sedang keluar untuk membeli makan otomatis meninggalkan Pita sendirian di kamarku. Pita yang sedang fokus dengan gadgetnya tak sengaja melihat sesuatu dari arah pintu. Dari ekor matanya dia melihat sesuatu seperti bola dengan sesuatu yang panjang menjulur ke bawah.
Pita mengira itu hanyalah bayangan dari sebuah benda. Ketika dia mencoba menatap, ternyata apa yang ada di pintu adalah sosok kepala dengan rambut panjang. Pita berteriak dan tak hayal membuat Arif terbangun dari tidurnya. Arif berlari menemui Pita yang menangis dengan menutup kedua wajahnya dengan sebuah bantal. Arif kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Bahkan ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pita terus menangis tanpa henti dengan Arif yang terus menanyakan dan mencoba menenangkan Pita. Ida yang kembali dari mencari makan terheran-heran melihat Pita yang menangis dengan Arif yang duduk di sampingnya. Ida sempat bertanya kepada Arif, "Arif, ini kenapa?" "Aku juga gak tahu kenapa. Aku aja kebangun dengar dia teriak." "Duh, bingung aku. Udah dah, telepon Iwan aja, suruh cepet pulang." Arif menelponku dan menjelaskan apa yang terjadi dengan Pita. Aku yang panik tak ayal bergegas pulang, dan sesampainya di kontrakan, ternyata sudah banyak orang yang datang dan sedang mendengar cerita Pita saat itu. Pita bercerita apa yang dilihatnya, dan anak-anak kontrakan yang mendengar sempat terheran-heran, karena para penghuni kontrakan belum pernah bergesekan dengan sosok ini. 2 minggu sebelum kami berpindah ke rumah baru, kami semua membereskan beberapa perabotan dan membersihkan beberapa sudut rumah. Adit yang saat itu bertugas membersihkan bagian dapur berteriak karena menemukan sesuatu. "Oi Cah, iki aku nemu apik-apik ki," berteriak diiringi dengan suara tertawa. Aku yang mendengar perkataan itu sudah menebak pasti yang Adit temukan bukanlah sesuatu yang nalar. Benar saja, Adit menemukan sebilah keris kecil yang dibalut dengan kain putih. Arif sempat tidak percaya dan berdalih itu hanyalah akal-akalan Adit semata. "Enggak Rif, aku dapat di atas dapur loh, serius." Adit kemudian membawa kami ke dapur dan menunjukkan tempat di mana dia menemukan keris itu. Ternyata ketika kami melihat dan mengecek sekitar, Hendra menemukan sebuah batu berwarna hijau dan sempat terkejut karena batu yang ia ambil mengeluarkan hawa panas. Hendra sempat membuang batu itu karena hawa panas yang ia rasakan. Bejo dengan responnya segera mencari dan menemukan batu itu bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku, Arif, Bejo, dan Hendra tidak berani mengambil batu itu, dan bisa ditebak Aditlah yang mengambil batu dan segera ia simpan ke dalam sebuah kain miliknya. Memang isu-isu soal pusaka keris dan batu pernah kami dengar dari salah seorang sesepuh setempat. Dia bercerita bahwa dahulu sebelum kami tinggal, rumah ini pernah digunakan oleh penghuninya untuk hal klinik. Dan sebelum ada bangunan yang kami tempati, dahulu ada 2 pohon talok yang konon pohon itu berpasangan. Karena pembangunan akhirnya salah satu pohon ditebang, dan sekarang kedua pohon sudah hilang karena kejadian hujan angin yang diceritakan sebelumnya. Masih banyak sebenarnya gangguan yang kami alami, tetapi hanya beberapa saja yang kami anggap sebagai paling mengganggu dan masih kami ingat sampai sekarang. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat untuk mengecek keadaan rumah kontrakan itu, dan ternyata bentuknya tidak berubah sama sekali. Warna cat masih sama, dan ornamen-ornamen bangunan masih sama ketika kami pertama kali mengontrak di akhir tahun 2015. Setelah kami tinggal 2 tahun di kontrakan yang penuh dengan gangguan di daerah Condong Catur, kami berpindah ke sebuah rumah di belakang UPN. Ketika kami berpindah rumah saat itu, kami sempat berharap tidak akan merasakan hal-hal gaib dan hal aneh yang kami alami dahulu. Apalagi kontrakan baru ini termasuk rumah baru dan berada di perumahan padat penduduk. Ternyata itu hanyalah sebuah harapan semata. Kami masih merasakan itu, bahkan lebih ekstrim dari sebelumnya. Dan cerita di rumah baru itu sudah tertuang dalam kemasan cerita gesekan gaib kontrakan Cendana. Mungkin begitulah garis besar cerita pengalamanku saat hidup merantau di Yogyakarta. Itulah akhir cerita dari Sugeng Rawu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.